Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hak menolak hukum dan mematuhi hukum dalam disiplin ilmu filsafat hukum. Untuk pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan hak menolak hukum. Salah satu tokohnya adalah Hugo Adam, di mana beliau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan yang telah lama setua kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena pada dasarnya pembangkangan itu akan mengancam otoritas negara secara langsung, dan hal itu juga akan berimplikasi atau berdampak pada ketidakstabilan atau instabilitas yang berkepanjangan terhadap negara. Uh, Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan tiga kemungkinan sikap, yaitu yang pertama adalah subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain yang seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Yang kedua adalah subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya, namun hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Yang ketiga adalah subjek menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Kemudian selanjutnya adalah tokoh Toriau. Dia merupakan tokoh yang berpendapat juga mengenai hak menolak hukum, di mana ia menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Jadi Tero ini sedikit menekankan pada pribadi atau subjektivitas manusia terhadap apa yang dinamakan terhadap hukum. Apabila manusia itu menganggap bahwa hukum itu adil, maka ya secara nggak langsung dia akan mematuhinya. Tapi apabila manusia itu menganggap bahwa hukum itu tidak adil, ya secara nggak langsung manusia itu akan menolak adanya hukum. Tokoh selanjutnya yaitu John Rawls, di mana ia juga merupakan salah satu tokoh yang 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 menyebutkan atau yang memberikan dedikasi terhadap filsafat hukum, khususnya hak menolak hukum dan hak untuk mematuhi hukum. Nah, John Rawls ini memandang civil disobedience atau pembangkangan hukum itu sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah, maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Jadi John Rawls ini berpendapat bahwasanya memang pembangkangan hukum itu pada dasarnya secara natural dapat terjadi oleh karena memang untuk menjaga kestabilitasan hukum, di mana ada perintah juga ada tindakan-tindakan yang juga dilarang. Kemudian selanjutnya menurut Rawls ada tiga kondisi utama sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan hukum itu sendiri, yaitu yang pertama, apabila civil disobedience atau pembangkangan hukum dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dianggap tidak adil. Yang kedua adalah civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Jadi apabila kita sudah berupaya untuk
melakukan perbuatan yang baik tapi tidak dikehendaki atau tidak mendapat respon sama sekali dari penguasa, kita dapat melakukan apa yang namanya civil disobedience menurut Rawls. Yang ketiga adalah civil disobedience, sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama juga. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan yang kedua adalah kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum itu sendiri muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat, baik itu baginya sendiri ataupun dengan orang lain, sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Jadi adanya hukum juga sebagai untuk mengamankan dan juga mendorong pelaksanaan hak orang lain, sehingga hak orang lain itu sendiri terjaga dengan adanya hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari jadi kewajiban mematuhi hukum itu muncul karena sebagai dampak atau implikasi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa seseorang lain itu tidak boleh dirugikan. Kemudian kewajiban mematuhi hukum memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari warga negara, karena paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain. Secara moral dapat dibenarkan. Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Mungkin pembahasan mengenai hak menolak dan mematuhi hukum dalam hal filsafat ilmu hukum dapat saya sampaikan seperti halnya tersebut. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.